Kalau boleh jujur, kalau kita tanya seorang koruptor yang dia mungkin beragama Islam di dalam KTP-nya, ketika kita tanya, Pak, kenapa mencuri, kenapa jadi koruptor? Bukankah mencuri itu haram? Bukankah mencuri itu dosa? Dia tahu, hadirin yang mulia, mencuri itu dosa, tapi kenapa dia lakukan? Orang-orang atau wanita-wanita yang menjual dirinya pada malam hari, mungkin di KTP-nya Islam, coba tanya tentang hukum berzina. Berzina ini halal atau haram? Maka dia jawab pasti haram. Dia tahu dosanya, tapi kenapa dia lakukan? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ditanya lagi, orang-orang yang tidak sholat, coba tanya, sholat ini fardu? Maka mereka pun akan jawab fardu. Mereka akan jawab wajib. Dan ketika perkara wajib ditinggalkan, mereka tahu dosa, tapi kenapa mereka tinggalkan? Hadirin yang mulia, banyak orang Islam ini tahu ilmunya, tapi mengapa mereka masih terjerumus ke dalam kemaksiatan? Karena mereka tidak mengusahakan usaha atas iman. Mereka bukan tidak tahu ilmu, hadirin yang mulia, tetapi mereka lemah daripada iman. Maka penting usaha iman. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah hari ini kita pandang seekor kucing, hadirin yang mulia, dan siapapun yang duduk di sini pasti di rumahnya pernah lihat kucing. Coba perhatikan hadirin yang mulia, kalau kucing mau makan tuh, dia mau curi sesuatu dari meja makan, kita kagetkan dia kabur, Pak. Tapi kalau kita sediakan makanan di tempat makan kucing, ditempatkan biasa ini, maka kucing mau tempat tersebut. Dikagetkan seperti apapun, dia tidak akan pergi. Karena kucing ini seakan-akan tahu halal haram, hadirin yang mulia. Artinya kucing saja punya ilmu untuk membedakan halal dan haram. Masa manusia yang sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terjerumus kepada perkara yang haram? Maka penting di sini usaha atas iman, hadirin yang mulia. Maka otomatis dirinya akan mengusahakan usaha atas ilmu. Dia akan mudah datang ke majelis-majelis ilmu. Dia akan mudah berziarah kepada ulama untuk bertanya tentang masalah agama. Ini pentingnya usaha atas iman, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin. Wa qala aidan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Wa qala aidan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, tuan-tuan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita di antara banyaknya miliaran manusia untuk berada di tempat yang tepat dan berkumpul dengan orang-orang yang tepat. Sementara di tempat yang lain dalam waktu yang sama, ada manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih di antara miliaran manusia justru diuji dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita yang didudukan dalam ketaatan ini pun adalah ujian, hadirin yang mulia. Bagaimana kita menjalankan ketaatan ini secara istiqomah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho terhadap diri kita. Dan bagi orang-orang yang telah diuji dengan kemaksiatan, maka hadirin yang mulia, ini pun merupakan kehendak Allah. Suatu saat bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka, memberikan hidayah terhadap mereka, dan membuat mereka jauh lebih taat daripada kita yang hari ini duduk dalam ketaatan, hadirin yang mulia. Maka siapapun bapak-bapak yang duduk hari ini, penting membawa fikir bagaimana hari ini kita memikirkan seluruh daripada umat manusia ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti cara hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, hadirin yang mulia, tidak ada yang mustahil. Apapun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mudah, hadirin yang mulia. Orang yang terlihat hari-hari ini seakan-akan beramal soleh, melaksanakan amal-amal soleh,
maka tidak menutup kemungkinan hadirin yang mulia dirinya bisa salah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menjaga istiqomahnya diri kita ini dalam usaha ketaatan, perlu satu usaha hadirin yang mulia yang membuat diri kita ini ada senantiasa di dalam trek agama. Karena sesungguhnya kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia ini hadirin yang mulia, tidak Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam perkara-perkara dunia. Yang hari ini kebanyakan manusia ini salah paham, menganggap bahwasanya kebahagiaan, kemuliaan ini ada ketika kita memiliki mobil yang mahal, rumah yang besar, istri yang cantik, usaha banyak, toko banyak, dan mereka anggap ini adalah satu kemuliaan. Padahal hadirin yang mulia, kemuliaan itu terletak pada amal-amal agama. Walaupun orangnya miskin, nggak punya apa-apa, wajahnya kurang tampan, tetapi dia istiqomah dalam mengamalkan amal-amal agama, sesungguhnya orang tersebut mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara hari ini pun banyak orang salah paham, melihat orang yang wajahnya kurang tampan, kurang cantik, rumahnya kecil biasa saja, nggak punya kendaraan, terlihat bajunya lusuh, miskin seperti itu hadirin yang mulia, mereka menganggap itu adalah sebuah kehinaan. Padahal hadirin yang mulia, kehinaan sesungguhnya ini adalah ketika manusia ini ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orangnya kaya, memiliki toko di mana-mana, setiap hari ganti pakaian dengan pakaian yang lebih mahal hadirin yang mulia, manakala orang tersebut tidak mengamalkan amal-amal agama, sesungguhnya orang tersebut ini adalah hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.